Johnny Plate tersangka kasus bakti Kominfo. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. BPKP melakukan prosedur audit, ini antaranya melakukan analisis dan evaluasi atas data dan dokumen. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Sulitek Media Sinergi. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Sulitek Media Sinergi. Yang bersangkutan akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kita juga berharap jaksa fokus juga bagaimana kemudian memulihkan kerugian negara tersebut, entah melakukan penyitaan aset-aset, termasuk kemudian menelusuri kemana aliran dana, siapa-siapa yang kemudian dianggap menerima atau menikmati dari dugaan kerugian 8 triliun yang sudah dihitung oleh Kejaksaan melalui PKP. Sudah barang tentu perkaranya masih berkembang terus. Mengenai nanti ada tersangka baru dalam perkara ini, kita lihat nanti proses perkembangan penyidikannya. Ya, saya yakin kemungkinan ada lah gitu. Dari 23 yang kita lakukan pencekalan, ini punya potensi untuk memberikan keterangan yang sangat signifikan. Kejaksaan Agung atau Kejagung RI resmi menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS, 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo Rabu 17 Mei. Status tersangka itu ditetapkan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai memeriksa Plate. Pada hari ini kami dari Didik Kejagung telah melakukan pemanggilan kembali saudara JP untuk saksi ketiga kali. Telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi pembangunan BTS 4G, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi dalam konferensi pers Rabu 17 Mei. Tim penyidik telah merikatkan status yang bersangkutan dari saksi jadi tersangka, tambahnya. Sebelumnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus bakti Kominfo mencapai 8 triliun rupiah. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795 rupiah, ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf AT dalam konferensi pers di Gedung Kejagung Senin 15 Mei. Yusuf mengatakan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan pihaknya berdasarkan hasil audit penggunaan dana bakti Kominfo. Selain itu, kata dia, BPKP juga telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan observasi fisik kepada aset-aset milik bakti Kominfo. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun, jelasnya. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Salah satunya merupakan Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Sementara sisanya yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menang, Tenaga Ahli Human Development atau HUDEV Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto,
Selain itu, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Bukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Adapun proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan pembangunan 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia. Akan tetapi para tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan mengkoordinasikan proyek lelang proyek. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Silahkan komen di kolom komentar.